Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fala Ramadan Sufansyah, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2018, Kampus Indralaya, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai paper dari Reinhardt dan kawan-kawan tahun 2016 yang berjudul Penelitian terkini mengenai geomorfosit. Adapun outline yang akan dibahas ada 5, yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini struktur geologi dan bentang alam geomorfologi sebagai warisan, bagaimanapun juga itu sekarang masih relatif dianggap kuno. Akan tetapi selama 20 tahun terakhir, pandangan ini telah dipengaruhi oleh munculnya minat baru pada situs ilmu kebumian, terutama oleh para ahli geologi. Perkembangan baru ini membutuhkan perbaikan konseptual dan metodologis dalam berbagai domain ilmu kebumian. Di bidang geomorfologi itu sendiri, dibentuklah kelompok kerja geomorfosit yang dibuat oleh IAG atau International Association of Geomorphologists saat konferensi internasional yang kelima tentang geomorfologi yang diadakan di Tokyo pada tahun 2001 silam. Konferensi ini telah bertindak sebagai arena utama untuk pengembangan bidang penelitian khusus tentang warisan geomorfologi dalam komunitas ahli geomorfologi untuk meninjau produksi ilmiah anggota kelompok kerja. Pertama yaitu arah pergerakan penelitian geomorfosit. Saat ini penelitian tentang geomorfosit itu sendiri telah berkembang ke 3 arah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isu-isu metodologis yang menjadi pusat kegiatan kelompok kerja selama tahun 2001 sampai 2009 terus menjadi bidang penelitian yang penting, khususnya mengenai penilaian dan inventarisasi geoheritage menurut Brilha 2015 dan teknologi digital yang diterapkan pada manajemen geoheritage menurut Kayla 2014. Yang kedua adalah fokus pada konteks geomorfologi tertentu seperti lingkungan pegunungan menurut Reinhardt dan Corazza 2015 dan konteks perkotaan menurut Pika 2014 yang bertujuan untuk mengeksplorasi tentang tantangan terkait jenis bentang alam tertentu. Yang ketiga, terakhir, komunitas yang mengerjakan warisan geomorfologi berkolaborasi dengan orang lain yang bekerja di bidang studi geoheritage lainnya, khususnya penelitian geodiversity dan geotourism, dan dengan bidang khusus lain penelitian geomorfologi seperti geoarchaeologi, geohazard, dan proses geomorfologi. Kedua, tinjauan pustaka. Apa itu geomorfosit? Geomorfosit adalah bentang alam yang diminati oleh masyarakat. Pengakuan mereka oleh sektor yang semakin besar, termasuk politik, pendidikan, pariwisata, dan konservasi alam, adalah hasil dari proses pembuatan warisan, di mana kelompok yang berbeda, yang seperti ilmuwan bumi, konservasionis, penyedia pariwisata, dan lain-lain. Yang ketiga, metodologi. Terbitan Geoheritage kali ini menghadirkan 7 makalah dari sesi konferensi Paris. 2 teks pertama membahas masalah metodologis. Dominic Sellier mengusulkan metode yang dapat digunakan untuk pemilihan situs yang digunakan untuk mempopulerkan warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata. Metodologi ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama adalah analisis geomorfologi komprehensif yang memungkinkan definisi geomorfotipe yang berbeda yang merupakan perwakilan unit geomorfologi dasar dari geomorfologi regional. Tahap kedua adalah pemilihan geosite yang mewakili setiap geomorfotipe dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi daerah. Metode yang diusulkan diterapkan di Mont Ventoux di Prancis Selatan. Keempat, hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan menurut
paper Reinhardt dan kawan-kawan ini terdapat beberapa pendekatan geomorfologi. Yang pertama adalah pendekatan integratif geomorfologi, yang di mana masalah praseleksi geomorfosit potensial yang dibahas dalam makalah Emmanuel Reinhardt dan kawan-kawan mengusulkan pendekatan integratif untuk pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Pada artikel Reinhardt ini tidak hanya menjelaskan secara ekstensif berbagai langkah metode penelitian. Selain itu juga membahas masalah kartografi mengenai pengelolaan geomorfosit. Perbaikan utama yang diusulkan oleh dua kontribusi ini untuk debat metodologi mengenai inventaris geomorfosit adalah fokus pada pemilihan awal geomorfosit potensial, sebuah proses yang tampak hampir seperti kotak hitam dalam berbagai metode yang diusulkan sebelumnya. Berdasarkan penilaian berbagai nilai, seperti nilai ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi, 6 geosites dinilai menggunakan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penilaian dan analisis SWOT berfungsi sebagai dasar untuk promosi geowisata dari situs yang dipilih. Pendekatan ini menggunakan yang kedua adalah pendekatan proses geomorfologi. Pendekatan ini menggunakan metode dendrogeomorphological yang merupakan perkembangan yang menggembirakan dan signifikan dalam studi geomorfosit, khususnya pada konteks geomorfologi aktif seperti lingkungan pesisir dan pegunungan. Ketiga, pendekatan asli geomorfologi. Pendekatan ini menggabungkan survei geomorfologi klasik, khususnya pemetaan geomorfologi, di mana label khusus untuk bentang alam antropogenik harus dibuat, dengan pendekatan geohistoris atau analisis diakronis peta sejarah, serta metode penelitian geomorfosit dan pembuatan rencana perjalanan geotoris. Tujuan akhirnya adalah untuk mengajukan alat interpretatif geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu budaya. Akhirnya, sejalan dengan pekerjaan yang disajikan dalam edisi khusus tentang penggunaan teknologi digital baru dalam studi geomorfosit yang menurut Kayla 2014, Barbara Aldiger, seorang peneliti geomorfosit, mengusulkan alat untuk pengembangan tour virtual yang di dalamnya terdapat lingkungan digital 3D dengan alat OpenEarth 3D yang memungkinkan visualisasi bentang alam mesoscale yang mengesankan dan mempersiapkan perjalanan lapangan virtual serta diuji dalam situs warisan dunia Dolomites. Kesimpulan, dari pendekatan-pendekatan yang muncul menunjukkan geomorfosit saat ini terus-menerus akan terus berkembang. Setelah tahap pertama dihususkan untuk pengembangan metodologi, khususnya untuk evaluasi dan kartografi geomorfosit, para peneliti mengeksplorasi metode baru untuk pemilihan, pemantauan, dan visualisasi geomorfosit yang mengarah ke pendekatan baru yang secara khusus ditujukan untuk integrasi dengan yang lain, bidang penelitian lainnya, seperti budaya, pariwisata, pendidikan, dan konteks baru, seperti lingkungan perkotaan dan virtual. Baik, terima kasih telah, semoga pemaparannya dapat membantu. Akhir kata, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, harap dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.